Hai guys, mungkin Anda pernah berkunjung ke museum yang memamerkan lukisan ataupun peninggalan perang, bukan? Namun, bagaimana dengan museum berikut ini yang memajang bagian-bagian tubuh manusia? Unik bukan? Mendengarnya saja terasa seperti membayangkan alur cerita dalam film horor. Namun kenyataannya, museum yang memajang bagian-bagian tubuh manusia memang benar-benar ada. Museum apa saja itu? Berikut museum-museum bertema ekstrem yang ada di dunia. Museum Rambut. Museum ini terletak di Avanos, Turki. Museum yang memajang 16.000 koleksi rambut dengan panjang dan warna yang beragam ini didirikan oleh seorang seniman lokal Turki pada tahun 1970-an. Ide pembuatan museum itu muncul di saat sahabat karib sang seniman meninggal. Sebagai pengingat mendiang sahabatnya, seniman tersebut meminta salah satu bagian tubuh sahabatnya itu dan diberi seikat rambut. Berjalannya waktu, jumlah rambut yang dikoleksinya semakin banyak. Rambut-rambut tersebut berasal dari pengunjung wanita yang mampir ke tokonya dan bersedia menyumbangkan rambutnya dengan panjang dan warna yang beragam. Sifat rambut yang tahan lama karena terbuat dari zat keratin memunculkan ide seniman lokal tersebut untuk membuat museum. Dengan memanfaatkan rambut sebagai benda yang dipamerkan, rambut-rambut tersebut dipajang menempel di dinding dengan kertas yang berisi pesan dari masing-masing pemilik rambut. Namun kira-kira apa isi pesannya ya guys? 2. Museum Tangan. Masyarakat Eropa di masa lalu dikenal masih sangat meyakini akan hal-hal yang berbau mistis. Hand of Glory, tangan yang agung, adalah salah satu contohnya. Hand of Glory diambil dari tangan seseorang yang baru saja meninggal akibat menjadi korban eksekusi mati. Saat korban masih tergelantung di tali gantungan, telapak tangan orang tersebut akan dipotong. Tangan yang dipotong adalah tangan yang digunakan oleh orang tersebut untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi semisal orang tersebut melakukan pembunuhan atau pencurian memakai tangan kanan, maka yang dipotong adalah tangan kanan. Sesudah dipotong, tangan tersebut lalu diawetkan dan ujungnya diganti dengan lilin. Menurut keyakinan pada masa itu, jika seorang pencuri memasuki rumah korban sambil menyalakan Hand of Glory, maka penghuni rumah tersebut akan tertidur pulas. Ada beberapa Hand of Glory yang sudah pernah dibuat. Satu dari sekian banyak Hand of Glory tersebut sekarang tersimpan di Museum Whitby, Inggris. Hand of Glory yang dipajang di Museum Whitby merupakan hasil sumbangan dari seorang warga lokal yang bernama Joseph Ford. Ford menyumbangkan Hand of Glory miliknya pada tahun 1935 setelah ia menemukan benda tersebut dalam rumah tua yang baru saja dibelinya. Bagaimana guys? Museum yang ketiga adalah Museum Gigi. Di masa lampau, manusia yang kehilangan giginya merupakan pemandangan yang jauh lebih sering terlihat dibanding sekarang ini. Pasalnya, setiap kali ada seseorang yang mengalami masalah pada giginya, maka pengobatan yang dilakukan adalah dengan cara langsung mencabut gigi yang bermasalah tersebut. Jika gigi seseorang pada masa itu harus dicabut, maka tugas tersebut bakal dilakukan oleh tukang pandai besi guys, dengan memakai alat penjepit kakak tua. Bisa dibayangkan bukan bagaimana horornya nasibnya seseorang yang sakit gigi di masa itu. Di kota London, Inggris, terdapat museum yang khusus mendokumentasikan segala hal terkait gigi dan ilmu kedokteran gigi. Museum tersebut adalah Museum Kedokteran Gigi Inggris. Di museum ini terdapat lebih dari 25.000 benda koleksi yang mencakup gigi dan alat kedokteran gigi dari abad ke-17 hingga sekarang. Luar biasa guys. Museum yang keempat adalah Museum Tengkorak. Guys, Anda pasti tahu atau pernah mendengar ya, Kamboja di masa lampau pernah diperintah oleh kelompok komunis Khmer Merah.
Di bawah pemerintah Khmer Merah, banyak penduduk Kamboja yang meninggal akibat dihukum mati atau dipaksa bekerja sampai mati. Masa pemerintahan Khmer Merah di Kamboja berlangsung dari tahun 1975 hingga 1979. Meskipun hanya berlangsung kurang dari 5 tahun, jumlah orang yang meninggal di masa pemerintahan Khmer Merah dikabarkan mencapai lebih dari 1 juta jiwa, guys. Salah satu bangunan peninggalan Khmer Merah yang sekarang menjadi saksi bisu kekejian kelompok tersebut adalah Tuol Sleng yang terletak di kota Phnom Penh. Awalnya beroperasi sebagai sekolah, Tuol Sleng kemudian diubah fungsinya menjadi penjara dan tempat penyiksaan. Saat rezim Khmer Merah berhasil digulingkan, Tuol Sleng kemudian berubah menjadi museum untuk mendokumentasikan bukti-bukti kekejaman Khmer Merah di masa lampau. Di Tuol Sleng, pengunjung bisa melihat tengkorak-tengkorak manusia korban pembantaian Khmer Merah. Selain tengkorak, pengunjung juga bisa melihat foto para bekas tahanan dan lukisan yang mengilustrasikan bagaimana para anggota Khmer Merah menyiksa para tahanan. Sungguh sadis ya guys. Museum yang kelima adalah Museum Penis. Maaf ya guys, penis. Bukan hanya manusia yang memiliki alat kelamin penis. Hewan pun juga ada yang memiliki penis seperti halnya manusia. Penis digunakan oleh hewan berjenis kelamin jantan untuk mengeluarkan sperma. Di Reykjavik, Islandia, terdapat museum yang didirikan khusus untuk memamerkan penis dari beragam makhluk hidup di Islandia. Ada sekitar 200 spesimen penis yang tersimpan di museum ini. Selain memajang penis manusia, museum ini juga memajang penis yang berasal dari aneka macam hewan, mulai dari beruang, anjing laut, hingga ikan paus. Karena paus merupakan hewan yang berukuran amat besar, paus pun memiliki penis berukuran raksasa. Spesimen penis paus yang tersimpan di museum ini panjangnya mencapai 170 cm alias setara tinggi orang dewasa, guys. Luar biasa besarnya. Penis-penis yang dipamerkan di museum ini nampak tersimpan dalam toples-toples kaca berbentuk silinder. Dengan begitu, penis-penis tersebut senantiasa berada dalam kondisi awet. Guys, jika itu masih belum cukup aneh, museum ini juga memajang aneka macam kerajinan yang terbuat dari penis hewan. Kerajinan guys, dari penis hewan. Kalau Anda merasa bangga akan penis Anda sendiri dan ingin supaya semua orang melihatnya saat Anda sudah meninggal kelak, museum ini juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyumbangkan penis Anda jika kelak Anda sudah meninggal. Bagaimana guys? Ada yang berminat?